Selamat malam pemirsa. Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Yosua terus bergulir. Satu persatu fakta bercampur dengan drama tersampaikan di persidangan minggu ini. Banyak hal menarik perhatian publik, di antaranya kelima terdakwa ramai-ramai meminta maaf di hadapan orang tua dari Yosua dan keluarga. Bahkan Barada Richard Eliezer sampai bersimpuh menyalami kedua orang tua Yosua. Selain itu, yang menjadi catatan penting dalam persidangan kasus ini adalah muncul dugaan saksi yang dihadirkan berbohong di hadapan hakim. Lalu apa kata keluarga Yosua merespon permintaan maaf terdakwa pembunuhan sadis berencana yang merenggut nyawa Yosua? Dan apa pengaruh permintaan maaf para terdakwa dan juga pernyataan bohong sejumlah saksi dalam perjalanan hukum kasus ini? Inilah special report terdakwa pembunuh Yosua ramai-ramai minta maaf. Pertama kita akan mereview sidang di minggu ini. Kita akan mulai special report dengan mengulang kembali sejumlah hal penting yang terjadi dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang sudah memasuki tahap pembuktian dengan agenda keterangan saksi. Yang pertama, sidang dimulai pada hari Senin 31 Oktober dengan terdakwa Richard Eliezer. Saksi yang diperiksa adalah asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo yang bernama Susi. Keterangan saksi Susi dinilai hakim banyak berbohong, tidak masuk akal dan bahkan terkesan settingan. Karena ditegur oleh hakim dan diingatkan bahwa berbohong di persidangan bisa dipidana, Susi mencabut kesaksiannya di sidang. Poin penting dari keterangan Susi bahwa sebelumnya ia menyebut ada peristiwa pelecehan terhadap Putri pada tanggal 4 Juli di Magelang. Namun di sidang, Susi menarik keterangan di BAP dan mengatakan Yosua berniat mengangkat Putri. Tapi tidak jadi karena dilarang oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Hingga akhirnya Susi lah yang memapah Putri. Susi mengatakan Kuat bahkan memegang kaki Putri untuk mengecek kondisinya. Di sidang ini, Richard Eliezer sendiri membantah adanya peristiwa pelecehan yang disebut-sebut karena Yosua mengangkat Putri saat terjatuh di depan kamar mandi. Sidang berikutnya digelar pada hari Selasa 1 November 2022 dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sidang ini menjadi perhatian publik karena menghadirkan saksi 12 orang keluarga Yosua. Ini kali perdana orang tua Yosua berhadapan dengan terdakwa pembunuh anak mereka, yaitu Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Di momen ini Ferdi Sambo dan istrinya meminta maaf kepada orang tua Yosua. Orang tua dari Yosua membalas dengan meminta Sambo dan Putri untuk segera bertobat. Berikutnya, di hari yang sama, kekasih Yosua yaitu Vera Simanjuntak menyampaikan soal komunikasi terakhir dengan Yosua. Yosua sempat bercerita bahwa ada skuad yang mengancam membunuh Yosua. Cerita ini disampaikan Yosua kepada Vera melalui video call yang bukti percakapannya diperlihatkan di persidangan. Setelah itu dihadirkan pula Mahesa Reza, adik dari Yosua, yang menceritakan sebenarnya ia tidak terlalu dekat dengan Ferdi Sambo, namun cukup akrab dengan Putri. Menurut pengakuan Reza, ia bahkan pernah diberikan uang dan juga hadiah dompet oleh Putri Chandrawati. Kita ke saksi berikutnya, di mana hadir kuasa hukum keluarga Yosua, yaitu Kamarudin Simanjuntak yang membawa barang bukti berupa kaos, sandal, kemeja koko Yosua. Kamarudin menyatakan bahwa kaos Yosua bernoda darah. Namun 3 barang bukti ini diabaikan penyidik dan dibawa ke Jambi. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Rabu 2 November 2022, di mana supir keluarga Ferdi Sambo yaitu Kuat Ma'ruf dan ajudan Ferdi Sambo, Rizky Rizal, diperiksa. Di hadapan orang tua Yosua, keduanya meminta maaf telah turut terlibat dalam kematian Yosua. Di momen ini, Ibunda Yosua menanyakan soal peran Kuat yang melebihi para ajudan Sambo. Selain itu, Kuat juga menyanggah soal keterangan saksi Vera bahwa ia mengancam Yosua. Lalu pemirsa, Ferdi Sambo dan 4 terdakwa kasus pembunuhan Yosua ini beramai-ramai meminta maaf kepada keluarga Yosua. Apa tanggapan dari keluarga Yosua? Perbincangannya akan kami hadirkan sesaat lagi.
Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan Lima terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana dengan korban Brigadir Yosua Huta Barat sudah menyampaikan permintaan maaf atas pembunuhan Brigadir Yosua. Terhadap permintaan maaf para terdakwa, respon orang tua Yosua berbeda-beda. Permintaan maaf terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pertama kali dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer pada sidang perdana 18 Oktober. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Permintaan maaf Richard Eliezer ditanggapi oleh ayah almarhum Joshua, Samuel Huta Barat. Menurut Samuel, pihak keluarga telah memaafkan tindakan Eliezer karena dilakukan atas perintah atasan. Namun proses hukum harus tetap berjalan. Memang kita selaku umat beragama, kita diwajibkan saling memaafkan. Oleh karena itu, ya, kita ikuti terus perkembangan peradilan yang sedang berjalan. Selanjutnya pada sidang 25 Oktober yang menghadirkan keluarga Joshua sebagai saksi, terdakwa Richard Eliezer bersimpuh ke orang tua almarhum Joshua sebelum sidang dimulai. Pada sidang 1 November, giliran dua terdakwa yaitu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang menyampaikan permintaan maaf kepada kedua orang tua Joshua yang saat itu hadir sebagai saksi. saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal dalam persidangan ini, saya ingin mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi dari kebenaran hati yang dalam, saya mohon maaf untuk Ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membuka dan memulihkan hati Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga. Dalam sidang ini, Ibunda Brigadir Joshua, Rosti Simanjuntak, meminta terdakwa Ferdy Sambo untuk segera sadar dan bertobat atas perbuatannya membunuh anaknya. Ketahuan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan yang seiman dengan juga dengan kami ibunya, dengan anakku Nofriansah Yosua yang sudah Bapak habisi. Tapi dengan teganya Bapak tidak bergeming sedikit pun untuk memberikan penjelasan ke anakku, memberikan pembuktian. Selanjutnya pada sidang 2 November, dua terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal dan Kuat Maruf juga menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua Joshua di ruang sidang. Kepada Ibu Rosti Simanjuntak, Bapak Samuel Huta Barat, serta keluarga besar almarhum Joshua untuk dapat memberikan maaf kepada saya. Saya berharap biar proses pengadilan yang akan menentukan salah atau tidaknya saya. Karena demi Allah, saya tidak ada niat apa seperti yang didakwakan kepada saya. Ayah Joshua, Samuel Huta Barat, meminta para terdakwa tidak cuma menyampaikan permintaan maaf, tapi juga jujur. Saya berharap buat kalian berdua. Tadi sudah meminta maaf. Tapi saya berharap dan keluarga besar berharap, janganlah kalian berdua itu terbawa arus. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, ada 5 terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana, yaitu Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sedangkan dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ada 6 terdakwa, yaitu Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Adi Purnama, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, dan Cak Putranto. Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, perjuangan keluarga Yosua untuk menuntut keadilan atas kematian almarhum Brigadir Yosua telah sampai di tahap persidangan. Keluarga Yosua sendiri telah 3 kali menjadi saksi untuk Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan 3 terdakwa pembunuhan berencana lainnya. Lalu apa kata keluarga Yosua, terutama atas permohonan maaf para terdakwa yang disampaikan di persidangan? Apakah mereka yakin sidang ini akan mengungkap penyebab sesungguhnya di balik kematian Yosua? Sudah hadir bersama saya di studio Tante almarhum Yosua, Ibu Rohani Simanjuntak. Selamat malam Ibu Rohani. Selamat malam. Lalu Ibu Sangga Sianturi. Ibu Sangga, selamat malam. Selamat malam, Bu. Dan Ibu Roslin Simanjuntak. Selamat malam. Baik, para tante dari Yosua, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Mungkin saya bisa tanya, silakan salah satu bisa menjelaskan. Momen kemarin itu pertama kalinya keluarga bertemu dengan para terdakwa, terutama Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Bagaimana perasaan dari keluarga? Ibu Roslin mau menjawab. Perasaan kami sangat puas ya, boleh bertatap muka dengan Ferdy Sambo dan juga Putri, di mana selama ini kami memang menginginkan akan bertatap muka langsung biar kami melihat ekspresi mereka bertemu dengan kami. Itu yang pertama yang paling kami inginkan, agar kami melihat bagaimana cara mereka menyampaikan kata maaf dan bagaimana cara mereka di dalam persidangan itu. Tapi kakak ibu yang juga adalah ibunda dari Yosua terlihat sangat emosional, terlihat begitu sedih dan bahkan marah. Apa yang sempat disampaikan kepada keluarga saat kemudian menjelaskan atau bahkan menanyakan kepada para terdakwa? Ibu Rohani? Karena kan selama ini yang di skenario-skenario yang diberikan Putri sama si Sambo yang berbelit-belit, jadi orang tua dari almarhum itu memang perasaannya sedih, kesal gitu kan, karena sudah dianggap itu sebagai keluarga, bagian dari keluarga. Bahkan almarhum juga sudah cerita sama mamanya almarhum juga, ibu itu baik dan bapak itu baik. Jadi di sana kan merasa kekecewaan itu ada di mamanya almarhumnya, sedih gitu. Kok bisa yang sudah dianggap sebagai orang tua kok melakukan secara keji gitu kepada anaknya. Gitu. Jadi selama ini Yosua kalau mau menceritakan terutama atasannya Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati itu semua baik sekali. Bagaimana dengan hubungan Yosua dengan para ajudan yang lain, termasuk juga asisten rumah tangganya? Baik-baik aja, dia selalu menceritakan keadaan dia di dalam rumahnya Pak Ferdy itu baik-baik aja, dan begitu juga dengan keluarga Ferdy Sambo dan ibu. Baik-baik aja, itu aja omongan almarhum, tidak pernah menceritakan hal-hal yang jelek. Apa yang sempat terakhir disampaikan oleh Yosua? Adakah dia menelpon keluarga selain menelpon Vera, Ibu Sangga? Di waktu kejadian? Sebelum kejadian, adakah sesuatu yang berbeda dari yang disampaikan Yosua selama ini mengenai Ferdy Sambo dan Putri? Bulan 12 yang lalu ya, keponakan saya ini, Yosua ini tahun baruan masih ke rumah saya. Setiap yang diceritakan tuh hal-hal yang baik. Dan kami pernah bertanya sama Yosua, apa cita-citamu nak gitu kan, untuk terakhir ini pergumulan lah dibilangnya. Yosua ini bilang, kan manggil saya Nantulang, Bibi doakan ya, sebentar lagi aku mau rencana sekolah perwira begitu ya. Iya ya, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Rencananya juga mau saya lamar itu si Pera gitu kan. Minta dukungan doanya ya Nantulang begitu. Jadi menurut saya waktu kejadian ini sangat menyakitkan gitu kan. Karena keluarga sudah merasa Yosua berada di tangan yang baik. Iya benar. Gitu. Yang mendukung pekerjaannya, yang mendukung masa depannya. Jadi kami tuh merasa bahwa pimpinannya itu sangat baik dan tidak akan pernah terjadi seperti ini di luar pikiran begitu. Ada yang mau ditambahkan, Bu Roslin? Iya. Bu Rohani? Memang Yosua ini, ya itu tadi, dia selalu menceritakan kebaikan dari Pak Ferdy Sambo, menceritakan kebaikannya Putri, dan dukungan-dukungan yang diberikan Ferdy Sambo agar dia bisa sekolah lagi, menjadi sekolah perwira, dan juga buat adiknya Reza juga diarahkan untuk
kemana nanti akan diambil bagian-bagian di kepolisian itu agar bisa lebih naik jabatannya. Itulah cerita almarhum ke keluarga. Tapi ternyata terjadi hal yang sebaliknya. Makanya kemudian ada persidangan ini. Nyawa Yosua bisa dikatakan hilang di tangan orang yang paling dipercaya. Dia menaruh harapan dan masa depannya seperti itu. Ada permintaan maaf dari Ferdy Sambo dan juga Putri Candrawati. Bagaimana keluarga melihat permintaan maaf itu? Kalau permintaan Ferdy Sambo itu kami lihat dari cara dia menyampaikan, itu tidak dari hati yang tulus ya. Karena apa? Dia menyampaikan maaf. Kalau kita menyampaikan maaf, tidak ada lagi embel-embel di belakang ya. Dan dari tekstur tubuh dia juga kelihatan dia tidak tulus. Apalagi setelah Bu Putri ya mengatakan maaf, dia kayaknya gregetan gitu ya. Kita lihat wajah dia gregetan, kayak dia tidak tidak ikhlas. Putri itu meminta maaf kepada keluarga, merasa dia direndahkan gitu. Harusnya kan kalau kita punya kesalahan sudah minta maaf harus ikhlas dong, jangan merasa terbebani gitu. Bu Rohani mau menambahkan mengenai permintaan maaf dari Ferdy Sambo. Jadi keluarga merasa itu tidak ikhlas? Kami iya betul. Perbuatan Ferdy Sambo itu ya karena dia sudah minta maaf, tapi masih ada di belakang katanya mitnah, gitu kan, masih diprasangkakan lagi anak kami itu melecehkan Ibu Putri, sementara sudah di SP3 tentang masalah pelecehan itu. Tapi masih juga dia minta maaf, tapi masih juga diungkit-ungkit ke sana. Jadi minta maafnya itu nggak tulus gitu. Dari sana kan kita bisa melihat bahwasanya permintaan si Ferdy Sambo itu cuma hanya alasan aja. Nah, terus pelecehan itu juga dibikin dia lagi untuk disampaikan lagi pada saat itu juga. Di balik ini masih ada juga perbuatan si almarhum yang dilakukan begini katanya, padahal kan sudah kami terima surah SP3 itu. Nah, di sana kami juga merasa jengkel juga nengok dia. Dia yang sudah melakukan, berarti dia minta maaf kan, berarti dia sudah melakukan, memang betul-betul dia melakukan. Tapi dia tidak tulus dia di dalam permohonan maafnya itu. Seorang jenderal seharusnya tidak melakukan itu, bahkan dia harus mengayomi anak kami. Ibu Sangga? Kalau yang saya lihat di dalam persidangan itu ya mimik wajah satu, kayak terpaksa itu, ibarat seperti kita orang awam, Ferdy Sambo, supaya dilihat orang banyak bahwa saya minta maaf begitu ya. Itu satu. Yang kedua saya lihat karena saya dekat sekali dengan si PC, dia tuh minta maaf tapi membaca. Saya lihat Ibu Sangga duduk di mana? Di samping. Di samping. Jadi bisa langsung melihat saat Putri Candrawati menyampaikan permintaan maaf jadi, itu. Seperti dia membacakan gitu kan. Yang kedua lagi, kalau memang sudah minta maaf berarti ada kesalahan ya. Setiap manusia itu kalau nggak salah nggak perlu minta maaf menurut saya, ya kan. Jadi saya lihat dia minta maaf, tapi segala sesuatu yang diceritakan saksi daripada kami tidak diterimanya. Contohnya yang dia suka menghubungi Yosua kalau lagi ada di Jambi, diutarakan sama ponakan kami si Reja, dia bilang nggak pernah gitu kan. Tapi itu bohong. Itu keluarga tahu bahwa sebenarnya memang sering Ibu Putri menghubungi Yosua. Kalau menurut keluarga itu sering. Makanya keluarga apa yang ditanyakan saat menghubungi Yosua saat tidak sedang bertugas? Waktu itu hakim kan bertanya seberapa banyak dihubungi gitu kan. Reja menerangkan, tapi ibu itu Yuni juga menerangkan bahwa ibu itu tidak ada itu gitu kan. Yang nyatanya kan kita perlu tahu bahwa pembuktian itu kan ada di HP. Kalau perlu kita tahu itu tidak kenyataan kan bisa kita lihat, tapi sampai sekarang bagaimana keluarga membuktikan bahwa ibu itu sering menghubungi kalau HP-nya aja nggak kelihatan sampai sekarang. Pada saat Putri Candrawati membacakan permintaan maaf, terlihat tertangkap di kamera bahwa ibunda dari Yosua, Ibu Rosti langsung memalingkan mukanya, langsung memalingkan wajahnya. Adakah kemudian disampaikan kenapa Ibu Rosti tidak mau menatap Putri Candrawati saat membacakan permintaan maaf itu? Adakah itu dibahas di keluarga?
Tidak, tapi memang karena kita lihat mereka tidak tulus ya menyatakan kata maafnya itu kami semua, bukan cuma Ibunda. Jadi semua kami saksi keluarga di situ memalingkan wajah. Kami tidak melihat karena dari cara dia menyampaikan dan cara dia waktu kami masuk ke dalam persidangan, cara Ferdy Sambo melotot kami kan. Seharusnya terdakwa itu jangan kayak gitu dong, melototi para saksi kan, tapi cara dia memandang kita seakan mengintimidasi juga pada saat itu kan. Jadi kami juga ya udah balik melotot lagi kepada dia, kita jangan takut. Dari ruangan pun sudah kami bilang kalau nanti Ferdy Sambo melototi kita jangan takut, pelototi balik gitu. Memang kenyataannya kayak gitu, kami masuk dia melotot. Iya, melotot. Jadi dari awal pun kita masuk ke dalam persidangan itu sudah kita rasakan aura tidak baik dari pihak Ferdy Sambo. Ibu Sangga mau menambahkan? Ada. Waktu kita masuk persidangan itu sudah ada tantangan juga untuk ketemu dengan mereka ya. Sebelumnya kami udah pernah untuk bersaksi untuk saudara Eliezer. Iya. Anteng-anteng saja, hati itu nggak begitu berat-berat banget gitu kan. Paling tidak kita mau lihat apa sih pengakuan Eliezer dan kita pun mau menyampaikan sesuatu itu kan. Seperti ada hati ke hati gitu. Namun ketika kami menghadap, pada saat itu kami tiba berdua dengan Rohani pertama sekali di depan pengadilan. Ketika kami masuk itu di stop oleh penjaga yang di depan. Jadi ada pemeriksaan. Langsung hati. Pemeriksaan yang di luar biasanya? Di luar biasa. Seperti apa pemeriksaan yang dilakukan? Menyelidiki tas, dipoto di kamera, ya kan, sebelumnya nggak ada. Jadi ini kenapa kok lain agak diperiksa ya gitu perasaan kita kan. Ada penjelasan kenapa hari itu saya tanya, pemeriksaan berbeda? Kok lain ya, kok diperiksa gitu kan. Jadi ibu itu berkata demikian karena ibu pendatang di sini katanya. Jadi itu ada wartawan nggak diperiksa, saya bilang, oh itu kan tinggal di Jakarta, begitu. Alasannya seperti itu? Iya. Hal ini sudah disampaikan ke kuasa hukum? Kami sampaikan waktu di ruangan istirahat. Apa tanggapan dari kuasa hukum soal pemeriksaan yang tidak biasa ini? Kalau pengacara bilang biarkan saja, yang penting kita maju. Jadi keluarga merasa itu salah satu bentuk mungkin intimidasi? Iya. Kekuasaan, masih ada kekuasaan Sambo. Relasi kekuasaan. Masih ada? Iya. Masih ada. Terasa? Sampai di ruangan ada lagi jaksa untuk menyampaikan kepada keluarga bahwa semua tas ditinggal, HP ditinggal, yang boleh dibawa ke ruang sidangan hanya identitas gitu, KTP kan. Jadi di situ sudah mulai jengkel lagi kan, melihat Ferdy Sambonya ini ada apa dengan mereka, kenapa dibuat seperti ini. Padahal hati kami nggak takut. Justru kami pengen bertatap muka kalau bisa gitu. Kalau bisa diajak ngobrol ya terus terang aja gitu. Bisa silahkan diajak bicara saja gitu. Apapun caranya untuk menyetop, nggak bisa bawa HP, nggak bawa ini, nggak jadi masalah bagi kami. Iya, karena tekad dari keluarga sudah bulat, ya kan, untuk menjalani proses hukum ini. Nah, Ibu Rohani, Ibu Sangga, dan Ibu Rosti, kita harus jeda. Tapi salah satu yang sangat menarik yang terjadi adalah ketika Ibu Rosti, ibunda dari Yosua, ini menanyakan kepada terdakwa Kuat Ma'ruf, ada hubungan apa Kuat Ma'ruf dengan Putri Candrawati? Tentu ibu-ibu ingat kejadian itu. Sebenarnya informasi apa yang didapat oleh pihak keluarga sehingga Ibu Rosti bisa menanyakan itu kepada Kuat Ma'ruf? Kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan. Ibu Roslin, kita ingat pada saat persidangan Ibu Rosti Simanjuntak, ibunda dari Yosua, sempat begitu tegas mempertanyakan ada hubungan apa Kuat Ma'ruf dengan Putri Candrawati yang dianggap punya seakan-akan punya hubungan yang lebih dari sekedar atasan dan juga bawahan. Apa yang sebenarnya diketahui oleh keluarga yang membuat ibunda Yosua menanyakan itu? Kita melihat di berita ya, dan pengakuan dari
ART-nya ya, bahwasanya kejadian di Magelang itu Kuatmaruf bisa mengatur ADC yang lain ya. Masa seorang supir bisa memarahi ajudan yang lain, memerintah jangan kamu angkat. Seharusnya kan seorang supir kalau dibandingkan dengan ajudan kan ya jauh lebih berkuasa, istilahnya lebih berpengaruh ya. Berpengaruh lah ajudannya daripada supir. Tetapi kenapa dia bisa? Terus pengakuan Susi lagi, Kuatmaruf ikut mengantarkan tanggal 4 itu mengantarkan si Putri ke atas ya, ke lantai atas, dan pada tanggal 7 katanya siapa tadi Kuatmaruf itu bisa memegangi badan Ibu Putri ya. Ini luar biasa, kita aja ketawa dengarnya kok. Ya seorang supir kok bisa memegangi tubuh seorang istri jenderal. Ada apa? Itu aja kan kita sudah tanya. Terus masa seorang supir bisa tahu password HP-nya seorang istri jenderal? Di sini juga kita semakin curiga kan, ada apa hubungan Kuatmaruf dengan Putri? Oke. Adakah informasi lain di luar persidangan yang didapatkan pihak keluarga mengenai Kuatmaruf dan hubungannya dengan Putri Chandrawati, Bu Sangga? Kalau yang saya lihat ya, dari pengakuan dia sudah nampak bahwasanya dia ambil bagian di dalamnya kan, dalam perencanaan itu. Waktu itu kan jaksa bertanya kepada Vera, bahwasanya apa saja yang terjadi, yang disampaikan Yosua sebelum kejadian ini. Dia sebutkan bahwa ada pengancaman. Tiba-tiba hakim menanyakan kepada Kuatmaruf ini, apakah semua yang dikatakan saksi ada yang benar atau ada yang tidak benar. Dia bilang ada yang benar, ada yang tidak benar. Yang tidak benar apa, kata Pak Hakim. Datang dia bilang bahwasanya nggak ada pengancaman. Nah, Pak Hakim bilang, kan Vera tadi berkata tidak sebut nama. Kok kamu mengetahui? Kami keluarga jadi tambahlah lagi, ini pengaruh, ini semua sumbernya. Jadi seperti itu. Mungkin Ibu Rosti itu udah nangkap. Dia kan sebagai orang pendidik, Ibu Rosti itu udah memahami masalah mimik wajah ataupun cara bicara orang. Dia mengerti karena dia seorang pendidik dan dia sudah banyak mendidik anak-anak murid ya. Jadi kami pastikan di situ Bu Rosti sudah mengetahui. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Oke, Ibu Rohani? Itu aja. Itu saja. Nah, selain pertanyaan Ibu Rosti ke soal hubungan dari Kuatmaruf dan Putri Chandrawati, ada satu lagi yang cukup mendapat perhatian publik, yaitu soal permintaan dari Pak Samuel untuk membuka masker dari Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo, terutama Putri Chandrawati yang selalu mengenakan maskernya. Ibu Rohani juga sempat menanyakan itu, tapi kita lihat cuplikan dari permintaan ayah Brigadir Joshua Samuel Huta Barat untuk meminta kedua terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo untuk membuka maskernya. Kita simak bersama. Yang mulia, mohon izin dibuka dulu maskernya biar saya kenal. Silakan saudara terdakwa kalau dibuka. Saya lihat dulu wajahnya. Selama ini duduk. Ya. Makasih yang mulia. Ada Pak Samuel dan Ibu Rohani yang juga meminta Putri untuk membuka masker. Kenapa itu? Apakah itu diminta atau diarahkan oleh kuasa hukum atau spontan terjadi inisiatif dari keluarga? Itu spontan. Karena selama ini kan dibilang si almarhum melecehkan dia gitu kan. Ternyata sesudah dibuka maskernya itu kan rupanya sudah nenek peot pun. Ada mungkin anak kami tergoda kepada Ibu Putri itu. Sementara si Vera anggun, cantik, polos kalau dibandingkan dengan Ibu Putri. Jadi kami kan kepengen tahu, kepengen melihat gimana sih paras wajahnya, cantiknya si Putri. Tapi selama ini kan keluarga sudah tahu wajahnya Ibu Putri seperti apa, karena sering berkomunikasi via Joshua. Iya, tahu, tapi kan namun langsung bertatap muka tak pernah. Kalau di media dari HP juga kan bisa dirubah wajah itu gimana gitu. Dari kamera itu kan bisa juga kamera cantik gitu, bisa berubah wajah. Ini kan jadi itu pertama kalinya keluarga melihat langsung paras asli dari
Ibu Putri. Iya, betul. Jadi di sana ya mana mungkinlah anak kami mengingini tubuhnya si Putri. Dalam artian tudingan terjadinya pelecehan seksual di Magelang. Betul. Jadi keluarga meyakini bahwa itu tidak terjadi. Iya. Dalam persidangan nanti kan akan ada adu bukti dan adu saksi seperti itu. Bagaimana jika ternyata kuasa hukum bisa membuktikan hal sebaliknya? Apakah keluarga siap? Siap. Siap menerima jika ternyata berbeda dari yang diduga keluarga selama ini? Tapi kita minta buktinya harus akurat, ya. Jangan direkayasa, itu paling utama, ya. Kenapa kami bilang kayak gitu? Karena bukti-bukti sudah mereka hilangkan. Jadi kalau ada bukti yang baru itu kami yakini itu rekayasa. Satu bukti paling utama, HP anak kami di mana? Laptop anak kami di mana? Kenapa CCTV dihilangkan? Kalau kita sebagai korban, harusnya kita menjaga betul bukti itu, tidak menghilangkannya. Ini dia korban, tapi kenapa dia menghilangkan bukti? Kejahatan apa yang mereka sembunyikan selama ini, sehingga mereka menginginkan kematian anak kami almarhum? Apa dugaan dari keluarga? Motif apa yang sebenarnya terjadi yang membuat kejadian ini? Kalau dalam pikiran kami keluarga, ada sesuatu yang diketahui, rahasia keluarga ini diketahui almarhum, sehingga mereka tidak mau itu rahasia terbongkar? mereka ini terbongkar, makanya almarhum mereka bunuh. Tapi adakah petunjuk mengenai apa rahasia mungkin yang diketahui oleh Yosua yang dicoba ditutup-tutupi oleh para terdakwa? Ya itu tadi, yang ditutupi kenapa bukti-bukti itu, HP ajudannya kenapa diganti? Dari situ aja sudah ada bukti itu sudah bukti yang akurat itu, ya. Kenapa bukti-bukti tadi di alat-alat pembuktian tadi dihilangkan mereka? Kalau memang kita sebagai korban, itu bukti alat-alat komunikasi itu tidak dihilangkan. Untuk menguatkan posisi mereka sebagai korban. Itu harusnya kan ada ini bukti-bukti kita, ya, di HP, di laptop, bahkan di catatan ada buku kecil anak kami itu, biasa dia selalu mencatat itu, tidak hilang itu, nggak ada. Seharusnya itu ditampakkan orang itu kan, ditunjukkan, ini loh. Tapi kenapa itu dihilangkan? Itu aja kita sudah memikirkan bahwasannya memang ada kejahatan yang mereka tutupi. Ada tanggapan tambahan dari Ibu Sangga dan Ibu Rohani mengenai apa yang dirasa menjadi motif sebenarnya pembunuhan berencana dari Yosua? Iya, waktu Pera juga pernah teleponan sama almarhum ini yang dari video call, yang Pera bilang abang itu cerita sama almarhum, menangis gitu kan, biarlah beban ini saya yang nanggung sendiri, katanya kan. Kata Yosua? Kata Yosua kepada Pera. Beban apa yang dimaksud? Nah, kalau kami menduga mungkin sudah ada permasalahan di antara mereka. Nah, cuman dia tidak mau memberikan masalah ini kepada keluarga karena dia tak mau orang tuanya bersedih dan kena beban pikiran gitu. Jadi kan dibilang di sana, biarlah saya sendiri yang menanggung semuanya. Katanya permasalahan dia. Berarti dari sana itu sudah jauh-jauh hari juga dia sudah ada masalah dengan Pak Ferdisambo. Cuman dia menutup-nutupi, nggak mau dia ngasih ke mamanya karena dia tuh tak pernah mau menyakiti hati mamanya dan tidak mau anak ini bersedih dibikin mamanya gitu. Nah, nggak mau tapi dari Ferdisambo dan kuasa hukumnya bersikukuh bahwa kejadian di Magelang, dugaan terjadinya pelecehan seksual yang menyebabkan pembunuhan itu terjadi. Apa tanggapannya? Kalau tanggapan saya nggak yakin. Apapun dugaan mereka itu nggak yakin, apapun motifnya. Itu hanya alasan yang dibuat-buat? Iya, itu hanya alasan dan hanya mereka lah yang tahu motifnya. Bagi kami, kalau sudah kita percaya sama Tuhan, Tuhan yang buka. Sekalipun sekarang para terdakwa itu ya menutup dan ingin membantu para Sambo, karena mereka kan orang sudah terdidik ya, para tersangka itu. Tapi ada orang-orang yang awam, yang lugu seperti ART-RT itu. Kita kan melihat ada di persidangan, mereka gugup menjawabnya. Nah itu tadi, mereka nggak terdidik untuk perkara seperti itu. Kalau yang tersangkanya itu mungkin mereka sudah biasa melakukan perkara-perkara seperti itu. Sehingga mampu menjawab. Iya,
seperti RT itu malah kita kasihan melihatnya. Karena ada penekanan-penekanan di sana kan. Kemungkinan praduga kita kan BPAB itu ditulis sendiri sehingga dia hanya membaca dan menghafalnya, bukan pengakuan dia. Bukan apa yang disaksikan dan dilihat. Jadi kalau kami, mereka nantinya sangat membantu perkara ini, orang-orang kecil. Oke. Di sidang, hakim juga sempat menanyakan, ini juga sempat ditanyakan ke ajudan dan saat saksi ART Susi, soal anak dari Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo yang berusia 1,5 tahun kepada saksi Susi dan saksi Daden. Susi mengatakan pertama anak itu dilahirkan, tapi ternyata kemudian dijawab tidak, ternyata diadopsi. Ada juga dugaan karena sempat beredar jangan-jangan anak itu adalah dugaan anak hubungan dari Yosua dan Ibu Putri. Ibu mengangguk berarti sudah mendengar ada juga isu itu yang beredar. Iya. Apa tanggapan dari keluarga? Kalau tanggapan dari keluarga ya memang dari awal pun saya pernah diwawancarai juga ya. Saya bilang waktu dia tidak ditahan ya, saya bilang itu coba ditanyakan itu anak biologis apa tidak. Karena selama dia ke Magelang berapa minggu tuh ya, tidak dibawa anaknya. Kalau memang anak biologis otomatis dia menyusui ya. Tapi kalau memang selama ini anak itu diasuh oleh pengasuh itu kan jangan dibuat alasan untuk nggak ditahan ya. Jadi makanya dari situ kami ada kecurigaan. Dan yang kedua, karena almarhum dulu setahun dia kerja di sana, ada permintaan dari keluarga Ferdi Sambo dan Putri untuk mencarikan anak adopsi sama almarhum kalau bisa dari keluarga dari Jambi gitu. Jadi sebenarnya mereka mau mengadopsi juga anak dari keluarga Yosua. Iya. Bahwa udah sudah sebegitu dekatnya sebenarnya. Iya, makanya kenapa mereka mau mengadopsi dari keluarga kami? Karena dilihat sikap perilaku Yosua ini baik kan. Makanya mereka menginginkan keluarga adopsi anak dari keluarga Sempatkah kami. ada anak yang kemudian dibahas untuk diadopsi? Anak dari keluarga Yosua? Sempat kami bahas waktu itu cerita Ibunda Rosti ya, mamanya almarhum, cerita ke kami anak siapa lah ya. Terus kami berunding-berunding, oh ini aja, kan gitu. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat harkat martabat kita. Terus mama edakku namanya ya, edakku tuh bilang anak ini diapain gitu. Terus dibilang Bu Rosti, ini nanti mau diangkat jadi anaknya, disekolahkan sampai setinggi-tingginya, tapi dibilang disahkan menjadi, dinotariskan menjadi anak Ferdi Sambo. Jadi si edakku ini nggak mau, enggak lah, kalau menjadi anaknya nggak mau lah aku, tapi kalau untuk disekolahkan, untuk diasuh, saya mau kayak gitu. Terus dikasih tahu lagi sama si Yosua, terus si Yosua bilang udah berumur berapa, udah SD, oh mak kalau udah SD nggak mau, ibu dan bapak yang diinginkan itu dari bayi gitu. Ada yang tahu kenapa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati seakan-akan bersikuku untuk mencari anak adopsi? Sempat itu dijelaskan oleh Yosua? Karena dibilang Yosua, si Brata ya nama anak Ferdi Sambo yang cowok kan, anaknya cuma satu cowok mak. Jadi bapak itu mau ada anak cowok satu lagi karena si Brata itu kan udah besar. Jadi bapak dan ibu pengen punya anak cowok lagi gitu. Oke, ada yang mau ditambahkan dari Ibu Rohani dan Ibu Sangga? Kalau menurut saya ikuti persidangan itu lewat televisi kan, di sana kan kenapa dibilang bukan anak kandung? Pak Hakim aja menanyakan ART Susi itu menjawabnya lama, mikir, itu jawab lagi gitu kan. Terus satu lagi bisa dibuktikan umur anak dengan kedatangan Yosua. Tahun berapa Yosua ada di sana? Bisa kan di jumlah tahunnya. Kalau memang itu ada dugaan orang lain kan, sementara anaknya berumur berapa, ya kan? Jadi kapan adanya itu? Kalau diduga bahwa itu anak Yosua. Jadi sangat gampang sih mengetahuinya. Dan ketika hakim menanyakan itu, berarti kelegaan dari pihak keluarga bahwa satu berita bohong berhasil dibantah. Iya. Ada perasaan lega dari keluarga itu. Baik. Bisa dibilang perjuangan dari keluarga Yosua untuk mencari keadilan ini perjalanannya masih cukup panjang. Adakah kekhawatiran yang masih ada di dalam hati keluarga Yosua dalam proses persidangan sampai menanti apa vonis dari hakim ini? Kalau dari keluarga kami ya kekhawatiran itu tidak ada. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membuka semuanya.
Itu satu keyakinan iman kami. Kalau Tuhan sudah membuka, Tuhan yang bertindak di dalamnya, tidak ada yang bisa menutupi. Dan tidak ada yang bisa berkuasa lebih dari kuasa Tuhan. Itu yang Jadi kami. semua diserahkan. Iya. Bagaimana nanti Tuhan yang akan membuka keadilan dan kebenaran. Ibu Sangga? Sama seperti apa yang disampaikan Rosti, dari awal kita memang yakin Tuhan pasti tolong, dan akhirnya juga Tuhan pasti tolong, begitu. Ibu Rohani, silakan terakhir. Iya, kalau bagi kami ya, hakim itu adalah wakil Tuhan. Jadi nanti keputusannya pasti hakim memutuskan dengan yang seadil-adilnya, karena itu sudah kami percayai itu. Jadi apapun nanti keputusan hakim terhadap Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan 3 terdakwa lainnya, keluarga akan menerima. Iya. Mempercayai sepenuhnya di tangan hakim. Iya. Baik, kita nantikan bagaimana persidangan ini berjalan. Ibu Roslin, Ibu Sangga, Ibu Rohani, terima kasih banyak untuk diskusi dan perbincangan kita di malam hari ini. Dan pemirsa, kasus pembunuhan berencana Yosua telah memasuki tahap pembuktian. Kasus ini menjadi pertaruhan integritas hakim. Bagaimana memberikan vonis yang adil bagi keluarga Yosua dan juga terdakwa. Perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Sidang kasus pembunuhan berencana Yosua memasuki babak pembuktian dengan agenda keterangan saksi. Sejumlah saksi mulai dari asisten rumah tangga, satpam, kakak Ferdi Sambo hingga keluarga Yosua dihadirkan di persidangan. Kasus pembunuhan berencana Yosua sendiri kini menjadi pertaruhan integritas hakim untuk memberikan vonis yang adil bagi keluarga Yosua dan juga seluruh terdakwa. Kita akan mengulasnya lebih jauh bersama mantan hakim Kang Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, Mbak Api. Ya, Kang Asep, di pekan ini sidang kasus pembunuhan berencana Yosua memasuki tahap pembuktian jika mengacu pada dakwaan jaksa. Sebenarnya Kang, apa yang menjadi tantangan untuk membuktikan adanya benar pembunuhan berencana dalam kasus ini, Kang Asep? Ya, sebenarnya sidangnya udah selesai di media dan orang udah tahu. Bayangin Vi tadi kalau ikutin 3 ibu-ibu itu ya. Ibu itu aja yang memang dengan kesederhanaannya udah ngerti hukum gitu, udah paham logika-logika yang dibangun atau keterangan-keterangan saksi yang bohong atau enggak. Artinya apa? Pembunuhan berencana itu udah terbukti gitu. Cerita itu udah ada secara hukum karena kehilangan nyawa, orang yang kehilangan nyawa adalah pelakunya udah ngaku cuman disuruh oleh si FS. Nah, cuman masalahnya sekarang FS ya, FS, PC dan KM ini dan kelompok ART yang mau menyangkal gitu dengan cerita-cerita yang memang tidak masuk akal. Nah, tapi sayang ada kelompok ajudan yang justru mendukung kejadian itu gitu ya kan, karena ceritanya bersesuaian nama Eliezer. Tapi juga sama ini dikuatkan juga oleh kelompok 6 yang polisi yang kena OOJ itu. Artinya apa? Semua peristiwa ini sudah terungkap semua di media sebenarnya. Sekarang didukung di persidangan. Yang muncul satu-satu yang tadi menarik adalah soal hubungan ya, kekeluargaan, anak ditanyakan anak siapa gitu. Sebenarnya itu nggak penting-penting amat gitu. Nanyain anak perkara pembunuhan kok nanya anak gitu kan. Tapi mungkin akan mengetahui Baik. Kang Asep, meski soal pelecehan seksual ini tidak ada di dalam dakwaan jaksa, namun di persidangan kemarin hakim tetap mengejar soal peristiwa Magelang yang menurut terdakwa dan juga kuasa hukumnya dianggap menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual dan itu ditanyakan. Nah, saya ingin mengajak Kang Asep dan juga pemirsa untuk melihat cuplikan informasi berikut ini. Kok mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan seperti ini gitu loh. Tergeletak tuh tidur atau duduk? Oke, duduk begitu. Oke, terus saudara datang. Oke, terus? Ntar dulu, praktekin dulu. Lahir di Bangka. Anaknya siapa yang melahirkan?
Ibunya siapa yang melahirkan? Ibu Putri Candrawati. Saudara bohong. Saudara sudah disumpah loh. Dari saudara saksi masih banyak yang bohong ya. Ferdi Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu, dan putrimu yang kau banggakan itu. Ada apa kamu dengan si putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapa si putri kamu? Baik, Kang, melanjutkan tadi jawaban dari Kang Asep soal motif, apakah akan terungkap? Apakah itu yang juga dicoba dikejar oleh hakim sendiri mengenai apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama terjadinya pembunuhan berencana ini? Jadi kalau lihat versinya FS dan kawan-kawan ya akan mendalilkan adanya kekerasan seksual ya sehingga dia berbuat itu. Tapi kalau versi dari keluarganya justru karena keluarganya tahu aibnya Sambo, maka Sambo membunuh si FS. Jadi dua versi ini akan muncul. Tapi bagi hukum sih nggak penting ya. Pentingnya itu yang penting unsurnya menghilangkan nyawa telah terbukti. Soal versi latar belakangnya kenapa dia membunuh itu bukan hal yang utama ya, bukan syarat objektif yang utama yang harus digali, tapi mungkin ini kan biar publik terpuaskan selama ini. Bahkan kan lebih menarik lagi, dibumbui lagi kan, pertanyaan yang menarik itu dari ibunya almarhum kan, ada apa kamu KM sama itu juga mungkin bagi mama semakin menarik lagi, semakin curigation lagi kan, dia ada apa nih KM sama Ibu Putri, tapi dijawab oleh ibu tadi gitu kan, oleh salah satu tantenya tadi. Yang menarik itu jawaban dari sikap dari almarhum ayahnya itu kan. Ini jadi bukan hukumnya yang menarik bagi saya, justru gosip-gosip yang menarik kan. Ketika ayah almarhum itu bagus sekali kan, suruh buka, ternyata dijawab oleh tantenya tadi kan, wah ternyata itu tanda petik ya, bukan selera anak gua yang beginian mah gitu kan. Tapi dengan bahasa yang kasar dari tante itu saya lihat ya, artinya apa? Bahwa motif-motif ini ya akan dimunculkan oleh para pihak supaya apa? Supaya ada belas kasihan sama hakim. Tapi sekali lagi, hakim udah lebih paham. Justru kalau katakanlah ada tindakan ya, udah paling gampang ikutin polanya FS. Ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh J. Udah kita anggap aja ada ya, misalkan umpamanya. Tapi itu kan bukan dengan cara, apalagi soal kadipropam, dengan cara membunuh ya. Atau tindakannya kan spontan waktu itu, tidak menunggu waktu beberapa hari sampai di Jakarta gitu. Nah, tapi juga sekarang bisa masuk akal alasan motifnya dikatakan oleh tantenya tadi, dia tahu rahasianya Sambo sehingga Sambo menghabisinya gitu. Tapi menurut saya sih itu nggak terlalu ini. Yang sekarang dilakukan oleh hakim itu ada pembunuhan berencananya ternyata ya. Nah, ditarik ke Magelang juga bisa. Ya kalau saya sih bukan sampai Magelang, langsung aja di Duren 3 sudah ketahuan sikapnya berapa waktu itu. Perlu nggak Eliezer dipertemukan dengan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, Kang? Ya, nah itu kita tunggu. Waktu kan si Roni bagus sekali tuh pengacaranya Eliezer. Langsung aja lah PC sama FS dihadapkan. Nah itu kan berarti tantangan banget. Satu itu. Kedua, bahkan si Eliezer menyebut nama, tidak menyebut bapak kan, FS disebutnya kan. Wah, udah berani sama komandannya. Artinya ada keberanian nanti besok ketika dihadapkan dengan PC itu ya, dua-duanya mau terbuka yang mana. Lebih penting lagi, Vi, nanti hakimnya harus keras seperti kerasnya menasihati atau mengingatkan Susi. Kan berkali-kali kata bohong, tidak masuk akal. Nah sekarang nanti saya tuntut hakimnya dari majelis ini, ketika karena PC atau FS atau KM bohong, ya harus keras seperti kerasnya kepada Susi. Kan sama, demikian pula pada Eliezer. Kalau di antara mereka berbohong, gunakan kesaksian palsu. Tapi saya butuhkan tidak hanya berani hakimnya sama pembantu rumah tangga ya, harus berani juga sama semuanya. Mantan jenderal itu. Oke, baik. Kang, ini akan kita putarkan. Pengacara Eliezer merasa kecewa karena majelis hakim sempat menyatakan kesaksian Eliezer tidak bisa menjadi alat bukti, sementara kesaksian dari Putri bisa menjadi alat bukti. Kita simak bersama, nanti saya minta tanggapan dari Kang Asep. Sebenarnya secara fakta kan dia sudah sampaikan ya, tapi kami berharap bahwa hakim dan jaksa penuntut umum akan menggali bukti-bukti ya mengenai yang disampaikan diklaim oleh pengacaranya Ferdi Sambo. Ya, jadi begini sederhananya, ketika Richard Eliezer bersaksi, dibilang satu saksi bukan saksi, tetapi ketika Putri Candrawati bersaksi seorang diri, dibilang itu
itu merupakan alat bukti. Biar publik menilai. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, tanggapan dari Kang Asep mengenai beda perlakuan antara kesaksian dari Eliezer dan Putri Chandrawati. Kenapa ada beda perlakuan ini, Kang? Ini karena kesalahan manage code kalender, artinya mengatur sidang. Jadi kan ini 11 berkas. Artinya ketika Eliezer jadi terdakwa, FS, PC, dan lain sebagai saksi. Begitu pula ketika FS, PC sebagai terdakwa, ini jadi saksi. Nah sekarang yang paling ketahuan itu justru karena permainan yang pertama, siapa Eliezer udah unggul duluan diperiksa. Nah keterangan-keterangan itu yang harusnya berlaku untuk Eliezer ketika diperiksa seolah-olah untuk berlaku jadi berputar yang gini lah paling gampang. Seharusnya pertanyaan-pertanyaan itu diajukan untuk fakta-fakta Eliezer, tapi nyata di Sambo. Begitu pula ketika meriksa Sambo saksinya itu misalkan untuk saksi yang lain ceritanya untuk lain. Jadi berputar karena kesalahan di awal ya perkara ini malah sekarang disatu-satukan lagi kan berantakan. Artinya seharusnya kan 11 berkas sebelah pemeriksaan supaya di situ ada kehati-hatian. Oh ini siap kelompok 12, kelompok Jambi, kelompok 6 yang polisi, kelompok ART, itu kelompok ajudan. Nah masing-masing itu berlaku untuk Eliezer. Harusnya juga sama, tapi karena mungkin di pikiran hakim dulu pernah meriksa di kasusnya Eliezer, seolah sudah diperiksa, akhirnya berputar-putar yang nggak jelas gitu. Ini untuk pemeriksaan siapa ini saksi ini. Jadi makanya ketika saksi untuk Eliezer bukan satu saksi, untuk PC jadi saksi. Ya karena saking bingungnya. Baik. Kang Asep Iwan Irawan, terima kasih untuk diskusi kita pada malam hari ini. Kita nantikan nanti perjalanan persidangan sampai kemudian vonis hakim yang akan memutuskan ujung dari kasus ini. Terima kasih Kang Asep. Dan juga pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Dengan berakhirnya diskusi tadi, saya tutup Special Report pada malam hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV